diterima oleh Allah, baru Allah dia dijadikan min ibadinal. Jadi keikhlasannya itu diterima oleh Allah, itu keikhlasannya diterima. Nah ternyata orang yang udah sampai tingkatan mukhlasin bukan berarti hidupnya tambah enak, bukan tambah enak, justru ujian akan tambah berat, tambah dahsyat gitu tuh. Tingkatannya udah mukhlasin gitu tuh. Dia terbebas dari yang namanya dosa-dosa. Untuk melakukan dosa udah terjaga oleh Allah, tidak bakalan dia jatuh ke dalam dosa. Tapi tetap ujian itu justru tambah berat, tambah deras, tambah luar biasa gitu. Nah, dimulai proses ujian beliau itu dengan apa? Dengan dia sehabis dirayu oleh Siti Zulaikha itu beliau lari. Nah kemarin kan pintunya itu ada 7. Kita kalau lihat redaksi Quran, kalau di awal wahwal laqatil abwab jamak, dan Siti Zulaikha mengkunci pintu-pintu gitu. Kalau di sini wastabaqol bab, cuma 1 pintu. Berarti ini pintu yang ujung, pintu yang ujung gitu. Jadi yang namanya pintu juga bukan cuma ditutup, bukan dikunci. Iya, pintu itu dikunci, bukan cuma ditutup, tidak, itu benar-benar dikunci. Dan beliau Siti Zulaikha yang megang kunci itu gitu. Jadi kalau lihat sejarahnya mah, waktu beli Nabi Yusuf itu kan dia punya kholah yang jadi punya anak yang kecil itu. Gimana itu? Ternyata orangnya tampan apa. Kalau kamu melihat pasti kamu akan jatuh cinta. Ternyata iya. Akhirnya tuh nggak tahan Siti Zulaikha, langsung aja menyuruh suaminya suruh seorang ahli bangunan, arsitek, supaya membangun suatu bangunan yang sedemikian rupa beliau aktivitas Nabi Yusuf supaya terlihat gitu tuh. Apapun yang dia lakukan. Jadi gimana bangunannya gitu tuh. Tapi Nabi Yusuf apapun bisa terlihat. Gengsi lah seorang nyonya besar selalu berdekatan secara fisik gitu tuh. Jadi menjaga dirinya gitu tuh, dia supaya bisa memandang terus, tak bisa terlihat terus Nabi Yusuf itu. Iya. Banyak bahkan yang lebih ekstrim lagi, bangunan terakhir gimana supaya Nabi Yusuf itu bisa tersekap. Akhirnya bangun bangunan lorong yang pintunya ada 7 gitu tuh, nanti Nabi Yusuf akan di sana gitu, dia akan niat yang enggak benarnya. Iya, jadi bukan bangunan itu udah langsung aja. Beliau tuh waktu Nabi Yusuf nggak tahan, nyuruh suaminya, nyuruh arsitek yang ahli dalam membuat bangun bangunan itu yang bisa tanparan lah Nabi Yusuf kelihatan. Dan ternyata waktu itu Nabi Yusuf lari, pintu terkunci. Ya kalau kita lihat dalam Nuzatul Majalih ada mantra gitu tuh. Kalau bahasa mantra mau untuk membuka kuncinya tuh, kok dikunci tapi Nabi Yusuf bisa buka gitu. Bisa buka, kan dikunci. Pintu pertama, kedua, ketiga, sampai ujung yang ke-7. Dan yang ke-7 itulah beliau bertemu dengan suaminya itu gitu. Jadi waktu yang namanya lelaki perempuan kan pasti kuat laki-laki untuk lari ke pintu. Kenapa Nabi Yusuf bisa disusul di pintu yang terakhir? Karena beliau sibuk membuka pintu itu yang terkunci. Enggak langsung dibuka, enggak gitu, pintunya tuh dikunci itu. Yang kuncinya juga udah kunci, wah wes canggih sebenarnya. Tapi ternyata dibuka lagi. Ya kalau dalam Nuzat itu baca Bismillahirrahmanirrahim gitu tuh buka. Ada lagi terusannya gitu. Terus awalnya Bismillah. Terbuka lagi, dikejar lagi oleh Siti Zulaikha, terbuka lagi. Ya kalau enggak itu mah orang bukan cuma tertutup. Pasti pintu pertama, pintu terakhir itu beliau ketarik gitunya tuh gamisnya itu, ini belakang sampai terbelah lah jadi dua pas bertemu dengan suaminya gitu tuh. Dengan suaminya yang
Wal faya sayyidaha ladal bab. Lah, perempuan jadi langsung dia cuci tangan dengan mengatakan qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyajana aw adzabun alim. Apa sih, wahai suamiku, ini telah menghendaki kejelekan pada istrimu, apa yang layak balasannya? Apakah dia harus dipenjara atau dia dapat siksaan? Nah, ya ini kan yang namanya surah Nabi Yusuf itu sangat luar biasa lah, dalam sangat serat dengan hikmah, rahasia. Ya salah satunya di sini aja. Bahasanya kan ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Bahasanya itu su'an. Wahai suamiku, apa balasan orang yang mau berbuat kejelekan? Yang namanya kejelekan kan sangat umum gitu. Apakah dia mau pukul, apakah dia mau apa gitu. Maka dia harus ayusjana, bahasanya yusjana. Kalau yusjana itu berarti dia dipenjara, cuma jangan lama gitu. Kalau beda minal mas junin itu berarti dipenjaranya lama. Kalau ila yusjana dipenjara saja tapi jangan lama-lama. Oh adabun alim. Ini kalau bahasa ini juga luar biasa ya. Kita kadang-kadang dalam kehidupan mengalami kasus yang sangat rumit. Coba aja, Siti Zulaikha sangat mencintai Nabi Yusuf. Yang orang mencintai tidak mungkin dia akan menyakiti. Tidak mungkin dia tidak rela dia dipenjara, tidak rela dia disiksa. Tapi karena ada masalah yang dianya sendiri itu berbahaya, kadang-kadang orang yang dia cintai dikorbankan. Ada orang yang mencintai lebih dikorbankan, lebih dikorbankan, walaupun sangat cinta, tapi kok sampai orang yang dicintai dia korbankan. Itu kadang-kadang dalam kehidupan itu sering mengalami hal seperti itu. Ngalami. Ngalami. Yang serba dilema, aduh guys, saya tidak ini harus mengorbankan orang yang paling saya cintai. Dan ini sih Nabi Yusuf kan yang paling dicintai itu oleh Siti Zulaikha. Kok sampai beraninya gitu dia membuat sengsara orang yang dicintainya gitu. Lah karena ada sesuatu yang mungkin lebih itu lagi menurut dia. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan itu kita mengalami hal-hal yang seperti itulah. Terus juga bahasanya ayusjana au adabun alim, disiksa di penjara saja tapi jangan lama-lama, atau diadab dengan adab yang pedih. Itu kan berarti yang kedua, takut. Kenapa? Kalau ayusjana saja takut curiga suaminya itu. Makanya di au ayusjana au adabun alim, supaya pencucian dia bersih itu lebih dipercaya gitu. Kadang-kadang memang bahasa itu seperti itu. Apa akhirnya qala Yusuf alaihi salam hiya rawadatni an nafsi wa syahidu min ahliha. Ini kan apa misuku dan kubul. Nah, Nabi Yusuf sendiri karena walaupun begitu dia hormat kepada seorang tuanya, tapi ya kalau dia menerima apa adanya, nurut saja, tetap itu yang namanya kebenaran harus diungkapkan yang sebenarnya gitu, tapi dengan bahasa yang lembut. Makanya bahasanya hiya rawadatni. Padahal Siti Zulaikha ada di depan loh. Bahasa Siti ada di depan. Bukan kamu yang merayu saya, bukan. Bahasa tuh anaki bukan, tapi dia bahasanya itu. Itu bahasa yang sangat lembut. Iya. Seakan-akan Siti Zulaikha itu tidak hadir. Padahal sih beliau ada di depannya. Hiya rawadatni. Seakan-akan Siti Zulaikha itu tidak ada. Itu bahasa yang walaupun kita melakukan kebenaran itu harus dengan cara yang lembut, yang halus, yang tidak sampai tersinggung. Dia rawadatni, walaupun Siti Zulaikha ada di depan, bukan anti, bukan seperti itu. Wa syahida syahidum min ahliha. Nah, udah ada saksinya. Itu
itu dari keluarga dia. Itu Ibnu Amiha. Itu umurnya 2 bulan itu. Kalau dalam tafsir Munir itu usianya 2 bulan. Kalau sekarang 2 bulan baru bisa apa itu? Baru bisa apa? Yang namanya bisa melihat pun bisa dengan jelas itu usia. Pertama kan pendengaran dari kandungan udah bisa mendengar bayi itu. Tapi kalau melihat baru lahir tidak bisa melihat. Itu baru bisa melihat usia 40 harian ya. 40 harian. Itu juga penglihatannya itu masih kabur. Masih kabur, belum jelas bayi itu. Lah baru 2 bulan, berarti kan belum, makanya bayi dikasihnya apa, warna-warni kalau masih kecil itu supaya cepet dalam itunya. Nah itu usia 2 bulanan. Udah saksinya itu, tapi menurut Gil itu bukan dia, tapi di situ memang ada seorang suaminya itu punya seorang penasehat lah, penasehat yang sangat bijaksana, sekali untuk masalah keluarganya. Artinya oleh orang tua itu ini masalahnya gimana gitu, minta kasih solusi menurut Gil gitu. Tapi yang masyhur itu adalah yang menjadi saksinya adalah seorang anak, seorang bayi usia 2 bulan. Karena kami suhu dan kubul fasodakot wa minakadibin. Kalau saja yang robek itu dari depan, maka yang dikatakan Zulaikha itu benar, dan nusuk itu minal kadibin alaihissalam. Tapi kalau yang robeknya adalah dubur belakang, maka dabat, maka Siti Zulaikha yang bohong. Wahua dan Nabi Yusuf alaihissalam minas kalau marok pemisuhu dan dubur, ternyata diperiksa yang sobeknya adalah belakang. Jadi dari sini pula bisa diambil pelajaran, semua kasus apapun sebenarnya itu sangat nyata sekali mana yang benar, mana yang udah kasus apapun itu. Kalau kita bisa neliti, nggak usah punya ilmu melihat loh mahfud, nggak usah sebenarnya. Ada kasus harus melihat loh mahfud dulu gitu, tidak usah sebenarnya. Malah nggak usah sebenarnya. Lewat kajian juga bisa. Oh jelas ini salah, udah nyata sebenarnya itu tuh, udah nggak perlu hal-hal yang seperti itu. Dengan kecerdasan akal itu bisa diketahui kasus mana yang salah, kejahatan yang benar itu. Mimik muka lah. Makanya orang-orang dulu zaman Nabi tidak ada istilah ketok sidang depan lagi minggu, tidak ada istilah gitu. Langsung jadi sidang itu. Sebab yang namanya perkara itu sangat jelas. Kalau benar-benar kasusnya ada bukti-bukti sangat itu. Ya di sini juga kasusnya Nabi Yusuf sekarang itu juga gimana. Yang penting semuanya itu jangan sampai di itu dulu. Ya udah, masalah gitu lihat saja. Ada yang kalau bukti lah buktinya. Ternyata seperti itu. Dan ini memang surat Nabi Yusuf salah satu keajaibannya banyak menjelaskan tentang masalah komis. Waktu Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, kebuktian Nabi Yusuf itu dianiaya, tidak dimakan oleh serigala. Lihat orang masa dimakan serigala masih utuh gini. Komisnya masih utuh gini, terus ini mah bukan darah manusia, ini mah darah kambing ini. Itu dari komis. Nabi Yusuf terselamat dari komis. Nanti Nabi Yusuf juga bapaknya terbuka penglihatannya juga lewat komis. Dawat wa minas shadiqin. Qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Akhirnya apa? Ini kalau lihat cerita ini yang namanya suaminya itu tidak marah. Kalau kita lihat sejarah, lihat komik, lihat itu kan marah besar ya suami itu. Itu tidak marah itu suaminya itu. Tidak marah. Makanya kalau orang di Mesir itu kecemburuan laki kepada perempuan itu tidak ada. Kurang. Itu sifatnya orang Mesir. Itu sifatnya orang Mesir itu. Jadi suami melakukan, istri melakukan itu hiroh lah, kecemburuan suami itu kurang. Terus makanya di Mesir itu tidak ada yang namanya hewan yang sangat pecemburu itu asad, macan. Itu tidak betah kalau di Mesir itu. Memang sifat buminya
Ada sifat bumi itu kalau dia menetap di situ punya karakter, kita menetap di situ itu punya karakter. Jadi kalau Asad masuk ke lewat Mesir nggak betah, sebab yang namanya Asad itu punya kecemburuan yang tinggi. Jadi kalau di situ langsung aja pergi. Jadi orang-orang Mesir itu seperti itu. Terus mengatakan lihat kejadian seperti itu nggak marah. Apa bilangnya? Qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adim Yusuf wa arid an hadza wastaghfir li dzambik innaki kunti minal qaliin. Kenyataannya seperti itu. Oh, ini mah akal-akalan kamu saja, kata suaminya. Ini mah akal-akalan kamu saja. Inna kaidakunna adim. Sebenarnya kaid, tipu daya perempuan itu adim. Coba kita kalau lihat Al-Qur'an, bahasa kaid. Wa kana kaidah syaiton doi inna kaidah syaitoni kana dhaifa. Tapi kalau inna kaidakunna tipu daya setan itu sangat lemah. Itu Al-Qur'an itu. Inna kaidah. Tapi tipu daya wanita sangat itu kan. Kenapa Allah itu kalau kaidah syaiton dhaif, tapi kaidah nisa itu sangat agung. Sebenarnya makanya banyak laki-laki itu kalah dengan tipu daya perempuan. Kalau tipu daya setan malah lemah. Tipu daya setan. Tapi kita juga sering kalah setan sampai yang lemah aja. Apalagi yang kayak daunnya, yang kayak daunnya doib saja saya tuh kalah terus. Gitu. Tipu daya setan kita sering kalah gitu tuh. Apalagi tipu daya awewe. Waduh. Kenapa kalau tipu daya wanita itu agung, tapi tipu daya setan? Sebab kalau setan tipu dayanya lemah, itu justru setan itu bisa kuat kalau didobel dengan tipu dayanya wanita gitu. Itu baru, jadi powernya itu double gitu. Makanya tuh senjata hebatnya setan itu kalau memakai tipu daya seorang wanita gitu. Kalau pakai senjata wanita, wah setan itu sukses rata-ratanya. Walaupun kenyataan kaidah syaitoni karena dhaifah. Makanya ada sebagian baduhum ana akhafu minan nisa aktsar mimma akhafu minasyaiton. Saya takut dari wanita itu lebih banyak daripada takutnya saya pada syaitan. Sebab innallaha yaqul inna kaida syaitani kana dhaifa wa qala fi haqqin nisa inna kaidakunna adim. Itu sebagian baduhum. Terus wastaghfiri lidzambik innaki kunti minal munafiqin. Udah kamu minta istighfar lidzambik pada dosamu. Ini innaki kunti minal munafiqin. Sebab kamu termasuk orang-orang yang salah. Dan Nabi Yusuf itu ya Yusuf aritan hada, wahai Nabi Yusuf tolong kamu jangan cerita-cerita masalah ini, simpan saja. Terus ngomong sama Siti Zulakhanya wastaghfiri lidam wa qala nisbatun fil madinah tamrata aziz turu bi fata an-nafsi qad syaghafa hubba innalan naruha fi dhalalin mubin. Dan wanita-wanita dalam Madinah Mesir itu Imratu Aziz urawidu fataha. Itu Imratu Aziz telah merayu budaknya yang namanya Yusuf alaihissalam an-nafsi. Qad syaghafa, dia telah dilingkup hatinya oleh kecintaan. Dan itu adalah suatu kesalahan. Dan ini pula yang namanya kejelekan, disimpan rapat pun serapat-rapatnya itu pasti akan ketahuan juga. Walaupun disimpan serapat-rapatnya, itu nggak usah di akhirat, nggak usah lah itu mah. Kita di dunianya juga sudah seperti itu. Enggak, wallahu alam enggak.